Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku ya. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada HP Vivo ya. Vivo seri Y, lebih tepatnya Y12 teman-teman. Nah, ini kendalanya dia tidak bisa dicas dengan kondisi layar juga udah retak ya, tapi minta untuk biar agar dapat ngecas dulu ya. Jadi kita di sini langsung bongkar aja ya teman-teman ya. Dan untuk yang pertama kita akan lepas dulu di bagian SIM tray-nya ya. Teman-teman bisa lepas SIM tray menggunakan alat jarum juga bisa, ataupun ketika teman-teman mendapatkan atau membeli sebuah kartu perdana biasanya ada juga yang disertai SIM ejector, itu namanya SIM ejector. Dan eh, bisa juga teman-teman pakai jarum sih kalau nggak punya, tapi kalau nggak ada ya teman-teman harus bawa ke teknisi ya kayaknya ya, dia alatnya pasti punya ini ya. Oke, setelah SIM-nya dilepas ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli ejector juga nanti produknya mungkin akan saya tambahkan. Kalau saya punya linknya nanti akan saya tambahkan, teman-teman bisa beli di situ ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut ya. Setelah lepas SIM ejectornya, kita akan lepas casingnya ya. Nah, ini masih rapat ya casingnya, dan hati-hati di situ ada fleksibel eh, dan juga tombol ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati karena di situ juga ada fingerprint. Jadi untuk membukanya memang butuh effort lah seperti itu. Oke, di sini sudah mulai terbuka ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai terbuka. Jadi kita akan lepas casingnya dulu. Nah, ini akan saya percepat aja ya. Nah, ini udah dapat terbuka, tapi akan saya percepat ya. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, di sini sudah dapat terbuka dan benar saja teman-teman harus berhati-hati karena di situ ada kabel fleksibel yang menghubungkan mesin dan juga fingerprintnya. Nah, ini ada seng ya, itu kita lepas bautnya dan lalu kita lepas soket fingerprintnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lepas baterainya dulu agar tidak konslet ya. Nah, ini akan saya lepas dulu semua bautnya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan lanjut eksekusi. Ini kalau tidak bisa ngecas ya, tadi segelas saya cek konektornya memang udah oblak ya, atau pengecasannya bermasalah karena konektor. Jadi di video kali ini akan saya ganti satu set dengan papannya teman-teman ya. Jadi lebih simpel ya, karena lebih awet juga nantinya ya. Oke, ini akan saya lepas semua dulu, baterai dan juga penutup mesin. Ya, oke teman-teman ya. Sekarang untuk baterainya sudah terlepas. Di sini karena tidak bisa ngecas kan otomatis baterainya habis ya. Di situ saya ngecas manual dengan menggunakan alat dari Sansen. Teman-teman kalau membutuhkan alat pengecasan baterai tanam itu bisa beli link di produk yang sudah saya tambahkan jika teman-teman minat. Dan juga oke, sorry ya teman-teman. Dan juga untuk papan casnya itu yang lama sudah saya lepas, dan ini papan cas yang baru ya. Ini barusan saya buka dan akan saya pasang teman-teman ya untuk papan casnya ini ya. Nah, jadi papan casnya ini tidak lupa untuk tipenya saya sesuaikan ya. Jadi jangan sampai keliru kalau teman-teman beli papan cas ya.
Nah, ini sesuaikan dengan tipe cas teman-teman. Ada yang micro, ada yang Type C. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan tipe HP kalian kalau mau ganti papan casnya. Nah, untuk yang ingin beli papan casnya, nanti saya juga akan tambahkan produknya teman-teman. Teman-teman silahkan beli di situ juga bisa. Oke, ini untuk shield ya. Shield itu pelindung ketika kena air ya. Jadi karetnya ini kalau masih bagus bisa teman-teman pasang kembali ya. Tapi kalau udah ada yang apa ya, udah ada yang sobek ataupun udah ada yang tidak dipasang, tidak bisa dipasang itu eh, silakan tidak dipasang juga nggak apa-apa. Nah, ini saya usahakan masih bisa terpasang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau tidak bisa itu nggak masalah juga. Yang penting nanti fungsi pengecasan dan juga fungsi yang lain-lain itu bisa normal kembali seperti itu, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang di bagian sini tempatnya ya. Jangan lupa untuk nanti dikembalikan juga untuk antenanya. Jadi soket antena dipasang juga agar sinyalnya nanti tidak bermasalah seperti itu. Oke, di sini pemasangannya cukup simpel ya sebetulnya. Kita tinggal lepas dan pasang aja, tapi juga butuh pengalaman sedikit-sedikit untuk pembongkaran ya teman-teman agar terhindar dari permasalahan sobek fleksibel finger. Nah, kadang teman-teman kalau belum pernah bongkar itu asal ditarik ternyata sobek fingernya itu banyak. Ya, tapi itu wajar ya karena masih belum berpengalaman. Oke, ini akan saya pasang. Ini sudah terpasang dan saya akan percepat aja teman-teman ya. Ini prosesnya agar durasinya itu tidak terlalu lama. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah terpasang ya. Nah, di sini baterainya sudah terisi ya. Tadi saya tes manual juga ya tadi ya. Jadi baterainya udah ada isinya. Ini sekarang HP-nya saya nyalakan juga sudah bisa menyala ya. Nah, ini kita akan coba cas apakah normal pengecasannya. Kita tunggu dan ada logo petir ya. Jadi di situ baterainya sekarang sudah normal teman-teman ya. Jadi udah bisa dicas ya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal baut dan juga kita tinggal pasang backdoornya teman-teman. Oke, seperti itu. Ini udah mantap ya pengecasannya udah bisa kembali. Dan meskipun di sini layarnya retak tapi masih bisa disentuh. Ini orangnya kelihatannya dananya kan masih belum ada ya. Jadi yang penting HP-nya bisa buat WA meskipun layarnya seperti ini tapi masih belum ada dana ya nanti bisa menyusul ya teman-teman karena dayanya di sini sudah dapat terisi, HP-nya sudah bisa digunakan ya. Nanti kalau udah ada budget ya mungkin si pemilik HP-nya bersedia untuk mengganti layar. Oke, selanjutnya kita akan pasang backdoor fingernya dan juga setelah itu prosesnya udah selesai. Nah, jadi untuk permasalahan Vivo Y12 di sini tidak bisa ngecas, solusinya ternyata kita ganti papan casnya udah bisa kembali ya teman-teman. Dan ya itu dulu untuk video kali ini ya. Mungkin teman-teman untuk yang minat membeli part-part yang saya gunakan untuk servis, silahkan teman-teman cek di link deskripsi. Siapa tahu berminat dan dapat harga murah ya. Bisa jadi dapat harga murah karena saya sudah menyediakan link-linknya, tinggal pilih teman-teman. Oke, ini akan saya percepat untuk mempersingkat durasi.
Ya oke ya teman-teman ya, di sini untuk pengerjaannya sekarang semua sudah beres. HP-nya sudah terlakit kembali dan siap untuk digunakan. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Dan ya, jangan lupa like kalau suka, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Oke?